Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Di antara mukjizat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengabaran beliau tentang berita-berita gaib. Pada hadis yang akan kita baca di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan berita gaib bahwasanya suatu saat nanti akan ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah, kemudian pasukan itu ketika berada di sebuah padang pasir ditelan keseluruhannya oleh tanah. Bagaimana kelanjutan atau cerita selengkapnya kita akan baca dalam hadis kedua dari kitab Riyadhus Shalihin dalam kitab Syarah Hadis Nuzhatul Muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi yaghzu jayshun al-Ka'bah. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yaghzu jayshul Ka'bah, memerangi jayshun pasukan al-Ka'bah kepada Ka'bah. Artinya ingin merusak Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Fa'idha kanu bibaida'a, fa'idha maka ketika kanu ada siapa mereka jaish itu, pasukan itu, bibaida di tanah lapang, di sebuah gurun pasir, minal ard dari bumi, yukhsafu maka ditelan bi awwalihim dari awalnya orang mereka, wa akhirim dan paling akhirnya mereka. Qalat berkata Sayyidah Aisyah, qultu berkata siapa saya? Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana ditelan dari orang pertama mereka sampai orang terakhir mereka, wa fihim dan diantara mereka aswaquhum, ada ahli atau orang-orang yang sedang berada di pasar, waman laisa minhum dan orang-orang yang tidak sedang berperang. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, ditelan orang paling awalnya mereka dan paling akhirnya mereka, thumma yub'atsuna ala niyatihim, kemudian mereka dibangkitkan kelak ala niyatihim, atas niat-niat mereka. Muttafaqun alaih, ay rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadza lafdzul Bukhari, dan yang ada dalam hadis ini adalah lafaz dari al-Imam Bukhari. Al-haditsu rawahu al-Bukhari fi kitabil buyu'. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab buyu'. Babu ma dzukira fil aswaq, tentang bab yang menerangkan tentang hadis yang menyebutkan aswaq, tentang pasar-pasar. Wa Muslim, dan juga disebutkan oleh Imam Muslim fi kitabil fitan, dalam kitab fitan, fitnah-fitnah, dalam bab babul khasaf bil jaish alladhi yu'ma al-bait, dalam bab tersebut. Lughatul hadis, kemudian lughah atau bahasa dari hadis ini. Jaishun Allahu a'lamu bihi wa bizamanihi. Yang dimaksud dengan jais, pasukan itu, Allah lebih mengetahui dengan pasukan itu dan kapan pasukan itu akan melakukan penyerangan kepada Ka'bah itu. Wa hadza min ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam anil ghaib, dan ini termasuk pemberitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang gaib. Bibaida, kemudian lafaz bibaida. Apa maksudnya baida? Al-baida al-mafazah. Yang dimaksud baida itu adalah al-mafazah, gurun pasir. Wa jam'uha, dan jamak dari lafaz baida itu bidun, adalah lafaz bidun. Wahia al-ardu al-malsa allati la syai'a fiha. Wahia, dan baida itu, al-ardu adalah tanah, al-malsa yang berupa gurun pasir, allati la syai'a fiha yang tidak ada sesuatu di sana. Artinya padang gitu ya, tidak ada pepohonan, tidak ada tumbuhan dan lain-lain. Gurun pasir. Wahal hiya bi baida Makkah atau ghairiha. Wahal apakah hiya baida itu bi baida Makkah, di baida yang ada di Makkah, atau ghairiha atau
di tempat lain selain Mekah. Fihi khilafun. Di situ terdapat khilaf di antara ulama. Jadi yang dimaksud baida di sini apakah baida yang ada di Mekah atau di luar Mekah? Ulama khilaf di situ. Wallahu a'lamu bil haqiqah, dan Allah yang lebih mengetahui dengan hakikat baida tadi. Apakah gurun pasir yang ada di Mekah atau di luar Mekah atau di tempat yang lain. Kemudian kalimat al-khasaf. Al-khasaf maknanya al-dhihab fil ard. Al-dhihab dia itu ditelan ya, fil ardi ke dalam bumi. Aswaquhum, lafat aswaquhum. Apa maksudnya aswaquhum? Kila dikatakan maknanya aswaquhum itu al-makna ahlu aswaqihim, adalah ahli pasar-pasar mereka. Artinya orang yang sedang berada di pasar. Kama tarajjama lahu al-Bukhari, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari. Wakila, dan ada yang mengatakan juga as-suqah adalah rakyat biasa, minhum dari mereka pasukan itu. Wahum min man ada al-hukam, dan mereka rakyat biasa itu adalah seseorang selain hukam. Hukam ini pejabat. Jadi yang dimaksud suqah, ada yang mengatakan aswaq itu adalah penduduk atau orang yang sedang berada di pasar, atau bimana as-suqah, yaitu orang biasa ya, bukan pemerintah. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Apa yang dimaksud dengan lafaz tsumma yub'atsuna ala niyatihim? Ay yab'atsuhumullahu ta'ala min kuburihim wa yuhasabuna ala maqasidihim. Allah akan membangkitkan mereka dari kubur-kubur mereka, dan Allah akan menghitung atas tujuan-tujuan mereka. Selanjutnya kita ke afadul hadis. Apa yang bisa kita pelajari dari hadis ini? Yang pertama, al-insan yu'amal biqasdihi minal khair wasyair. Maka manusia itu nanti akan dibalas oleh Allah tergantung dengan tujuannya, baik itu tujuan baik atau tujuan jahat. Allah mengetahui segala itu. Walaupun dalam hadis itu disebutkan bahwasanya seluruh pasukan itu awal sampai akhirnya, atau bahkan orang-orang awamnya ditelan bumi, itu nanti ketika dibangkitkan maka ditanya motifnya masing-masing. Allah akan menanyakan hal tersebut. Tentunya yang berniat menghancurkan Ka'bah waktu itu akan diberi balasan yang setimpal, sedangkan yang lain akan diberi balasan sesuai dengan niat-niat mereka. Kemudian yang kedua, at-tahdhir min musahabati ahli dzulm wal fujur. At-tahdhir sebuah peringatan. Dalam hadis ini terdapat peringatan min musahabati ahli dzulm, agar kita tidak bersahabat dengan ahli orang yang zalim dan fujur, orang yang suka melakukan dosa. Kenapa? Takut seperti tadi ya. Karena ketika Allah memberikan azab itu, kadang-kadang azab itu tidak hanya menimpa kepada orang yang melakukan dosa, tetapi juga mengenai orang yang berada di sekitarnya. Maka kita sebisa mungkin dalam hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berteman dengan orang-orang soleh, menjauhi orang-orang yang zalim. Takutnya nanti kalau kena azab, kita juga tertimpa azab yang sama. Walaupun nantinya ketika dibangkitkan, niat-niat tiap orang itu berbeda, dan itu yang akan mendapatkan pahala dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-hissu ala musahabatil akhyar. Dalam hadis ini juga terdapat anjuran agar kita bersahabat dengan orang-orang baik, yaitu tadi agar kita kecipratan baiknya. Kemudian orang baik tentunya tidak akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumpulan-kumpulan orang yang baik, orang-orang saleh itu biasanya dijauhkan dari Allah, dari azab-azab yang menimpa orang-orang yang zalim. Kemudian yang keempat, ikhbarur Rasul sallallahu alaihi wasallam anil mughayyabat. Adalah pemberitahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas berita-berita gaib. Wahia mimma yajibu al-imanu biha kama warada. Dan hal-hal gaib yang diceritakan oleh Rasulullah itu harus kita imani sebagaimana dia diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu bi annaha sataqa kama akhbaru, dan kita harus mengimani bahwasanya hal tersebut akan terjadi sebagaimana yang diceritakan oleh beliau. Jadi
Kapan terjadinya Allahu a'lam. Kapan pasukan itu akan menyerang Ka'bah dan akan ditelan bumi, Allahu a'lam. Tapi kita harus yakin iman bahwasanya itu akan terjadi. Li'annahu alaihi salatu wassalam la yantiqu anil hawa. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Artinya beliau itu ketika mengucapkan hadis ini berdasarkan ilham dan wahyu dari Allah Subhanahu